Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang kini adalah surat Al-Baqarah, surat nomor 2 pada ayat 41 sampai dengan ayat 50. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita atau tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang kedua. Semoga amal perbuatan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amanu bima anzalta musaddiqal lima ba'akum walatakunu awwala kafirim bih wala tashtaru bi ayati syamanan qalila wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqo bil batili wa tumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa aquz zakata warka'u ma'araqiin al ta'murunan nasa bil birri wa tanshawna fanfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bisabri wassalah wa innaha laqamiratun illa lal qashi'in alladzina yamdununa Allahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israila dzkuru ni'matallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsharun. Wa idna zainakum min ali fir'auna yang sumunakum syu'al adab yudammi khuna abna'akum wa
taqyunani sya'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim wa idz faraqna bikumul ba'ra fa'anzainakum wa agrogna la fir'auna wa antum tangdurun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, artinya adalah sebagai berikut ini. Surat Al-Baqarah ayat 41 sampai dengan ayat 50. Wahai para putra Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu dan penuhilah janji kamu kepadaku. Aku pasti akan memenuhi janjiku kepada kamu dan kepadaku sajalah kamu harus takut. Ayat 41, dan berimanlah kepada apa yang aku wahyukan kepada Muhammad yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama yang kafir kepadanya, dan janganlah kamu mengambil harga yang rendah sebagai ganti ayat-ayatku, dan bertakwalah kepadaku saja, dan janganlah membaurkan kebenaran dengan kepalsuan, dan jangan pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu, dan tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat, dan berukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apakah kamu menyuruh orang supaya berbuat baik dan kamu melalaikan jiwa kamu sendiri padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak mempunyai akal? Ayat 45, dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya ini adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang rendah hati, yaitu orang yang tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai putra Israel, ingatlah akan nikmatku yang aku karuniakan kepada kamu, dan sesungguhnya aku telah membuat kamu melebihi bangsa-bangsa. Dan berjaga-jagalah terhadap hari yang tiada jiwa akan berguna sedikitpun terhadap jiwa yang lainnya, dan tiada pula akan diterima syafaat untuknya, dan tiada pula akan diambil ganti rugi daripadanya, dan tiada pula mereka akan ditolong. Dan ingatlah
tatkala kami menyelamatkan kamu dari orang-orang Fir'aun yang menimpakan kepada kamu siksaan yang berat dengan membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Dan ini adalah cobaan yang berat dari Tuhan kamu. Dan tatkala lautan kami belah untuk kamu, maka kami menyelamatkan kamu dan menenggelamkan orang-orangnya Fir'aun. Sedangkan kamu melihat. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia. Jadi ini di dalam ayat 42 itu sebuah larangan juga, dan bunyi lengkapnya adalah dan janganlah kamu membaurkan kebenaran dengan kepalsuan, dan jangan pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu tahu. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, bahwa kita tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dengan kebatilan, dan pula tidak diperkenankan oleh Allah menyembunyikan kebenaran itu padahal kamu tahu. Oleh karena itu, bagaimana jika tidak tahu? Oleh karena tidak tahu, mencarilah tahu, supaya tidak terus-menerus berkesan menyembunyikan kebenaran, supaya tidak terus-menerus mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian Allah juga memberikan lampu hijau untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini adalah dua perkara yang benar-benar sulit untuk dilakukan. Sholat masih bisa dilakukan oleh semua orang muslim, namun membayar zakat ini adalah juga hal yang tidak mudah. Bagaimana caranya? Itu semuanya diuraikan dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh beliau dicontohkan selama hidup beliau, yang ini bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh informasi ini dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para penulis hadis. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 40 itu berbunyi, wahai para putra Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku karuniakan kepada kamu, dan penuhilah janji kepadaku, aku pasti akan memenuhi janjiku kepada kamu dan kepadaku sajalah kamu harus takut. Kalau secara historis
yang dinamakan Israel, putra Israel atau Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang beliau ini disebut Israel. Namun kalau ditinjau dari maksud bahasa dan istilah, Israel itu adalah berasal dari kata Isra, artinya bepergian jauh atau melakukan perbuatan jauh. Artinya Allah atau Tuhan, yang secara utuh bisa kita maknai Israel itu adalah orang-orang yang pergi mencari Tuhan, yaitu mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Jawabannya adalah siapa saja yang mencari kebenaran, mencari Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan perjalanan untuk itu, untuk mencari Tuhan itu, untuk mencari Allah itu, entah itu jauh atau dekat. Kalau lebih hakikat lagi, jika seseorang secara spiritual terus-menerus mencari Tuhannya, tentu akan terus-menerus juga mengintrospeksi dirinya. Adakah sifat sombong? Adakah sifat takabur di dalam dirinya yang itu menghalangi bertemunya atau ketemunya Allah di dalam dirinya masing-masing? Oleh karena itu sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Adam ini melakukan satu kesalahan hingga tergelincir dari perbuatan dosa karena mendekati pohon larangan atau bahkan makan buahnya larangan itu, sehingga kehidupan di taman itu tidak dirasakan lagi oleh Adam, yang harus berjuang keras di dalam mencari kehidupannya di dunia ini. Jadi antara Israel yang kita pahami sebagai suatu sejarah histori kemanusiaan bisa dikenakan kepada bangsa-bangsa Israel atau Yahudi sekarang ini, tetapi secara konteks dari pembicaraan ini, Israel adalah berarti perjalanan atau mencari Tuhan, perjalanan dalam mencari Tuhan, yang itu telah dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mencari Tuhannya yang sejati, dan itu dikisahkan ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, dan ketemu yang lain-lainnya yang pada hakikatnya tidak mengandung esensi ketuhanan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di sana adalah memang esensinya ketuhanan yang pada akhirnya menjadi Tuhannya, sesembahannya Ibrahim alaihissalam. Jadi secara umum putra Israel itu adalah kita semua yang memang tidak henti-hentinya mencari Tuhan hingga kita temukan. Jika sudah kita temukan
lakukan, maka kita memohon petunjuknya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian juga kita menyembahnya. Kita tergantung kepadanya semata. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.